Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Matematika dengan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan dari pembahasan ini adalah mencari nilai variabel yang memenuhi sistem persamaan. Ada 3 teknik penyelesaian yang bisa kita gunakan. Yang pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel, kemudian substitusi, menggantikan salah satu variabel, dan campuran, menggabungkan teknik eliminasi dan substitusi. Kita punya 3 contoh pada video pembelajaran kali ini. Ini contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Kita punya 3 persamaan di sini, persamaan pertama, kedua, dan persamaan ketiga. Kita akan menggunakan teknik campuran untuk menyelesaikan soal ini. Di sini ditampilkan persamaan satunya sudah kita beri nama seperti itu. Persamaan 2, persamaan 3 sudah ditandai. Kita akan menggunakan teknik 1 dan 2 menghasilkan persamaan 4. Kemudian nanti 1 dan 3 menghasilkan persamaan 5, dan persamaan 4 dan 5 akan menghasilkan salah satu variabel X, Y, atau Z. Dari persamaan 1 dan 2 yang kita pilih, kalau kita perhatikan sepertinya lebih sederhana menghilangkan variabel Z terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena koefisien Z di persamaan 1 itu 3 dan koefisien Z di persamaan 2 juga sama dengan 3. Artinya kita tidak usah menyamakan koefisien, sehingga kita tinggal membubuhkan tanda kurang di sebelah sini. Dari persamaan 1 yang ada di atas ini 2x dikurang 3x nih. Sama dengan demikian, kita tulis dulu 2y dikurang negatif y, ditulis seperti ini agak bertumpuk. Kemudian yang terakhir adalah 23 dikurang 15, seperti itu. 2x dikurang 3x sama dengan negatif 1x. Ini ada pengurangan dengan bilangan negatif, hasilnya sama saja dengan ditambah. Jadi ini sama saja dengan 2y ditambah 1y, atau sama dengan 3y. Ini 23 kurang 15 sama dengan 8. Dari persamaan 1 dan 3 kita juga harus mengeliminasi Z. Di sini kita harus mengikuti ke langkah sebelumnya, mengeliminasi Z. Ini persamaan 1, ini persamaan 3. Karena kita akan menghilangkan variabel Z, maka di sini lihat koefisien persamaan 1 untuk Z adalah 3, koefisien persamaan 3 untuk Z adalah negatif 2. Jadi persamaan 1 akan dikalikan dengan 2 seperti ini, dan persamaan 3 akan dikalikan dengan 3 seperti ini. Itu hasil hitungannya. Prosesnya begitu, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 23 sama dengan 46. Untuk yang persamaan 3 kali 5 sama dengan 15, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6, 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Karena tujuan kita tadi menghilangkan variabel Z, maka di sini sudah plus 6Z dan sini min 6Z. Untuk menghilangkan Z, di sini kita harus membubuhkan tanda tambah. 4x ditambah 15x sama dengan demikian. 4y ditambah 3y sama dengan demikian. 46 ditambah negatif 6 sama dengan demikian. 4x tambah 15x sama dengan 19x. 4y tambah 3y sama dengan 7y. 46 ditambah negatif 6 sama dengan 40. Inilah persamaan 5. Kita akan memproses persamaan 4 dan persamaan 5 untuk menghasilkan salah satu variabel X atau Y.
Di sini lebih sederhana kalau kita menghilangkan variabel X dulu, sebab yang persamaan 4 tinggal dikalikan 19, sedangkan persamaan 5 tidak ada perubahan, atau dengan kata lain dikalikan 1. Hasil hitungannya seperti itu. 19 kali 3, 57, 19 kali 8, 152. Karena tujuan kita mau menghilangkan variabel X, di sini sudah negatif 19x, yang ini plus 19x, maka tanda yang harus dibubuhkan di sini adalah tanda tambah. Ini negatif 19x ditambah positif 19x udah habis. 57y ditambah 7y sama dengan 64y. 152 ditambah 40 sama dengan 192. Selanjutnya nilai y sendiri adalah 192 dibagi 64, seperti ini. Hasilnya sama dengan 3. Nilai y sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan 4 yang ini, atau ke persamaan 5 boleh juga. Tapi tampaknya disubstitusikan ke persamaan 4 akan lebih sederhana hitungannya. Hasilnya demikian. Kita akan menggantikan y ini dengan 3 karena nilai y sudah ditemukan. 3 kali 3 sama dengan 9, kemudian yang 9 ini dihilangkan dengan kedua ruas ditambah dengan min 9, atau mungkin istilah sobat matematika itu pindah ruas. Plus 9 pindah ke sini jadi min 9, begitu. Hasilnya negatif x sama dengan negatif 1. Karena kita perlu positif x, maka ini kalikan negatif 1 jadi positif x. Ini kalikan negatif 1 jadi positif 1. Dari dua nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan 1. Ini sebenarnya boleh ke 1, ke 2, atau ke persamaan 3. Bebas saja. Kita pilih yang persamaan 1. Ini persamaan 1. Yang di awal tadi, nilai X ini akan diganti. Nilai Y ini akan diganti. Dan akhirnya nanti ujungnya akan kita dapatkan nilai Z. Nah, seperti itu. 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, terus 2 tambah 6 sama dengan 8, kemudian ini pindah ruas jadi min 8, hasilnya 15, maka nilai Z-nya adalah 15 dibagi 3 atau sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya E, Y, Z sama dengan 1, 3, 5. Artinya X-nya 1, Y-nya 3, dan Z-nya sama dengan 5. Selanjutnya contoh yang kedua. Tentukan nilai X dikurang dalam kurung Y plus Z jika X, Y, Z merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Di soal ini, kita punya 3 persamaan juga, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Cuma ini lebih sederhana. Kenapa sederhana? Karena persamaan 3 ini cuma mengandung satu variabel Z. Tidak ada X, tidak ada Y. Kemudian di persamaan 2 ini cuma mengandung 2 variabel, Y dan Z. Tidak ada X. Baru di persamaan 1 ini komplit, ada X-nya, ada Y-nya, dan ada Z-nya. Menyelesaikannya ini akan lebih sederhana daripada contoh ke-1. Mari kita lihat. Kita akan menggunakan teknik substitusi, artinya menggantikan saja, tidak pakai eliminasi. Berangkat dari yang persamaan paling sederhana, yaitu persamaan 3. Demikian. Kita tinggal membagi saja negatif 8 ini dengan 8. Tampaknya demikian, maka hasilnya langsung ketemu Z sama dengan negatif 1. Untuk nilai Z sama dengan negatif 1, disubstitusi ke persamaan 2 ini, nanti akan kita dapatkan nilai Y. Seperti tampak demikian. Z yang ini dia ganti dengan negatif 1. Negatif 2 kali negatif 1 jadi positif 2. 2 pindah ruas, negatif 4 dikurang 2 jadi negatif 6. Y-nya saja berarti negatif 6 dibagi dengan 3. Sama dengan negatif 2. Kemudian yang berikutnya, substitusikan Y sama dengan negatif 2 ini. Dan Z sama dengan negatif 1 ini ke persamaan 1. Maksudnya kita akan mencari nilai X. Demikian hitungannya. Y yang ini diganti. Kemudian Z yang ini juga diganti.
diproses 2x tetap, negatif 2 kali plus jadi min 2, negatif 1 kali plus jadi min 1 sama dengan negatif 9, negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3, ini pindah ruas jadi plus 3, negatif 9 tambah 3 sama dengan negatif 6, karena kita perlu x saja berarti hasilnya adalah negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Karena pertanyaannya adalah berapa nilai x min dalam kurung y plus z, kita tinggal mengganti x, y, z saja dengan nilai yang sudah ditemukan. X nya diganti negatif 3, y nya diganti dengan negatif 2, dan z nya diganti dengan negatif 1. Negatif 2 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 3, ini negatif dikalikan dengan min jadi positif, jadi ini sama aja dengan negatif 3 tambah 3 sama dengan 0. Contoh ketiga, ini contoh yang terakhir, komplit, ada 3 persamaan, 1, 2, 3. Di ketiga persamaan ada x, y, z, cuma di sini variabelnya ada di bagian penyebut, di sini ya, ada di bawah per, bukan di atas. Kita akan menggunakan proses sama seperti pada contoh 1. Dari 1 dan 2 yang ditulis ulang, kita akan mengeliminasi z terlebih dahulu. Mengapa mengeliminasi z? Karena dalam pertanyaan di contoh 3 ini yang diminta adalah nilai x saja. Kita tidak diminta untuk mencari nilai z dan juga tidak diminta untuk mencari nilai y. Jadi kita eliminasi dulu z, nanti akan kita eliminasi variabel untuk y. Karena kita akan mengeliminasi z, maka perhatikan ini pembilang untuk z yang persamaan 2 itu 3, pembilang untuk z pada persamaan 1 itu 1. Harus sama pembilangnya supaya bisa dieliminasi, maka persamaan 1 ini dikalikan 3. 3 dari mana? Dari sini. Sedangkan persamaan 2 harus dikalikan dengan 1, seperti ini. Atau dengan kata lain, untuk persamaan 2 tetap tidak ada perubahan. Ini hasil hitungannya, prosesnya demikian. 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3. Untuk persamaan 2 sekali lagi tidak ada perubahan. Karena tujuan kita tadi akan mengeliminasi z, di sini sudah plus 3 per z, di sini min 3 per z. Supaya hilang, maka tanda operasi yang harus dibubuhkan di sini tambah. 3 per 2 ditambah 2 per 3 sama dengan itu. Ini sudah sama penyebutnya, per x, jadi tinggal pembilangnya saja yang ditambah. 3 tambah 4 sama dengan 7. Penyebutnya tetap x. Ini juga penyebutnya sudah sama, y dan y, maka tinggal pembilang aja yang ditambah. 6 tambah 2, 8 per y. Yang ini ada proses menyamakan penyebut. Di bagian sebelah kiri 2, di bagian sebelah kanan 3. Supaya penyebutnya sama, tinggal dikali saja 2 kali 3. Jadi sama dengan 6. Seperti itu. Karena ini dikalikan 3, maka pembilang yang ini juga harus dikalikan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Yang penyebut 3 ini sudah jadi 6 kan? Nah, maka yang 2 ini juga harus dikalikan dengan 2 yang ini. 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini penyebut sekarang sudah sama, 6. Tinggal pembilangnya ditambah, 9 tambah 4 sama dengan 13. Inilah persamaan 4. Selanjutnya dari persamaan 1 dan 3, kita harus menghilangkan z di sini. Karena tadi di bagian terdahulu yang dihilangkan juga z, variabel z. Seperti ini, persamaan 1, persamaan 3. Diperhatikan, pembilang pada persamaan 1 untuk variabel z adalah 1, pembilang untuk variabel z di persamaan 3 adalah 4. Supaya z-nya hilang, maka si pembilang ini dan yang ini harus disamakan. Oleh sebab itu, persamaan 1 harus dikalikan 4, begitu. Persamaan 3 harus dikalikan 1, satunya dari sini, alias tidak berubah. Itu proses pengerjaannya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 4 kali 1 4.
Karena persamaan 3 itu kali 1 ini, maka di sini tidak ada perubahan. Kita ingat bahwa tujuan kita di langkah ini adalah untuk menghilangkan variabel Z. Kita lihat persamaan 1 bagian variabel Z sudah plus 4 per Z, persamaan 3 juga sudah plus 4 per Z, sudah sama pembilangnya, tandanya sama, maka untuk menghilangkan ini harus dibubuhi tanda kurang. 4 per X dikurang 3 per X sama dengan itu. 8 per Y dikurang negatif 4 per Y sama dengan itu. 4 per Z dikurang 4 per Z 0, tidak ditulis. 4 per 2 dikurang 1 per 3 sama dengan itu. Ini sudah sama penyebutnya X, jadi tinggal pembilangnya aja. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ini ada bertumpuk, dikurang negatif, sama aja dengan ditambah. Nah, istilah sobat matematika mungkin min kali min sama dengan plus. Jadi ini tinggal 8 ditambah 4 sama dengan 12. Ini pembilangnya yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan 3. Jadi harus disamakan. Caranya kali saja, 2 kali 3 sama dengan 6. Ini 3 kali 2 sama dengan 6. Karena ini tadi dikalikan 3, maka yang 4 pun dikalikan 3, yaitu sama dengan 12. Ini tadi dikalikan 2, maka yang 1 pun dikalikan 2, sama dengan 2. Selanjutnya, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Penyebutnya tetap sama dengan 6. Berikutnya dari persamaan 4 dan 5. Ini persamaan 4 kita tuliskan lagi, ini persamaan 5 kita tuliskan lagi. Kita akan mengeliminasi Y. Kenapa tidak mengeliminasi X? Nah, kita harus ingat, tadi kita cuma diminta untuk menentukan berapa nilai X. Jadi kita tidak perlu nilai Y di sini. Persamaan 4 untuk variabel Y memiliki pembilang 8. Sedangkan persamaan 5 untuk variabel Y memiliki pembilang 12. Ini belum sama, oleh sebab itu persamaan 4 harus dikalikan dengan 12, dikalikan dengan ini. Seperti tampak begitu, dan persamaan 5 yang ini harus dikalikan dengan 8, tampak seperti ini. Itu hasil pengerjaannya. 12 kali 7 sama dengan 84, 12 kali 8 sama dengan 96, 12 kali 13 sama dengan 156. Yang persamaan 5, 8 kali 1 sama dengan 8, 8 kali 12 sama dengan 96, 8 kali 10 sama dengan 80. Diperhatikan yang variabel Y di sini sudah plus 96 per Y, di sini juga sudah plus 96 per Y. Supaya hilang, maka di sini kita harus membubuhi tanda kurang. 84 per X dikurang 8 per X, ditulis lagi seperti itu. 96 per Y dikurang 96 per Y sama dengan 0, atau habis tidak ditampilkan. 156 per 6 dikurang 80 per 6 sama dengan itu. 84 dikurang 8 sama dengan 76. 156 dikurang 80 sama dengan 76. Kalau lihat tampilan seperti ini, sebenarnya kita tinggal mencoret 76 yang di ruas kiri dan 76 yang di ruas kanan, maka jawabannya adalah X sama dengan 6. Tetapi tidak semua soal tampak seperti ini. Oleh sebab itu kita akan berlatih dengan alternatif lain, yaitu mengalihkan 76 dengan 6 dan 76 dengan X. Seperti ini, 76 kali 6, 76 kali X. 76 kali 6 sama dengan 456. Karena kita perlu nilai X, berarti sama saja dengan 456 bagi 76 atau sama dengan 6. Jadi nilai X yang memenuhi sistem persamaan adalah X sama dengan 6. Demikian sobat matematika untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.